Dalam dinamika krisis ekonomi global, Amerika Serikat atau AS memandang kalau keamanan energi bukan hanya sekedar komoditas, melainkan pilar utama kekuatan nasional atau national power dan instrumen untuk mempertahankan status hegemon global melalui lensa realisme. Kebijakan energi AS didorong oleh logika defensif untuk mencegah kerentanan ekonomi domestik serta logika ofensif untuk melemahkan posisi tawar rival strategis mereka, yaitu Rusia dan Cina. Meskipun AS berupaya memimpin agenda perubahan iklim melalui Inflation Reduction Act atau IRA, negara ini terjebak dalam dilema keamanan atau security dilemma yang memaksanya tetap memprioritaskan produksi fosil dan ekspor gas LNG demi meredam inflasi serta menjaga loyalitas aliansi barat, khususnya setelah konflik Ukraina. Langkah pragmatis ini diambil untuk menghindari ketergantungan baru pada kekuatan Asia, terutama China, yang saat ini mendominasi rantai pasok mineral kritis untuk teknologi hijau. Melalui diplomasi energi yang agresif dan pembentukan standar teknologi bersih yang eksklusif, AS berusaha mengontrol arsitektur energi masa depan agar tetap berada dalam kendali penuh pengaruh dari Washington. Pada akhirnya, bagi Amerika Serikat, krisis ini atau krisis energi global adalah panggung untuk membuktikan bahwa kelestarian lingkungan merupakan tujuan yang emang kita semua pengen lah, kelestarian lingkungan kan. Namun keamanan nasional lagi-lagi dan dominasi geopolitik adalah hal yang benar-benar mutlak bagi Amerika. Dan demi kelangsungan hidup atau survival di kancah dunia. Terima kasih. Di sini aku akan bahas tentang Uni Eropa, yaitu transisi hijau sebagai strategi keamanan global. Krisis energi ini dimulai dari tahun 2021 sampai 2022 yang terjadi karena pandemi dan konflik geopolitik bagi Uni Eropa. Krisis ini menyebabkan ketergantungan pada energi fosil impor, khususnya dari Rusia. Uni Eropa kini mendefinisikan transisi hijau bukan lagi sekedar komitmen moral terhadap lingkungan, melainkan instrumen vital untuk mencapai keamanan energi dan otonomi strategis. Posisi saat itu, Uni Eropa berupaya mengintegrasikan kepemimpinan iklim global dengan daya saing industri. Ada 3 kepentingan utama yang dikejar. Yang pertama, ada menjamin stabilitas pasokan melalui energi terbarukan seperti angin, surya, dan hidrogen. Yang kedua, memacu pertumbuhan ekonomi lewat sektor industri hijau baru. Yang ketiga, memperkuat posisi tawar sebagai pelopor kebijakan iklim dunia menuju net zero 2050. Namun, dalam proses ini muncul dilema politik yang nyata ketika Uni Eropa terpaksa menggunakan kembali batu bara sebagai solusi jangka pendek demi menjaga stabilitas harga saat musim dingin. Ini menunjukkan adanya tegangan antara idealisme dekarbonisasi dan realitas ekonomi domestik. Meski begitu, Uni Eropa tetap mendorong negara-negara lain di luar Eropa agar mengikuti standar lingkungan dan aturan hijau yang mereka buat. Melalui instrumen seperti Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM, mereka memastikan bahwa setiap mitra dagang harus beradaptasi dengan standar hijau Eropa jika ingin tetap kompetitif di pasar global. Uni Eropa kini berada di titik paling krusial dalam sejarah energinya. Setelah bertahun-tahun bergantung pada gas murah Rusia, invasi Ukraina pada 2022 mengubah segalanya. Energi kini bukan sekedar isu lingkungan lagi, melainkan senjata geopolitik yang mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan nasional dunia biru. Menghadapi tantangan ini, UE harus menavigasi energi trilema, menjaga pasokan tetap stabil, harga terjangkau, dan tetap setia pada target emisi nol bersih 2050. Namun kenyataan tidak mudah. Untuk menghindari pemadaman listrik, beberapa negara terpaksa menghidupkan kembali pembangkit batu bara dan membangun LNG baru. Sebuah langkah yang berisiko menciptakan jebakan karbon jangka panjang. Meski terjepit, Uni Eropa tidak mundur. Melalui rencana Repower EU, krisis ini justru dijadikan akselerator transisi hijau.
Bagi Brussels, setiap kincir angin dan panel surya yang dibangun adalah langkah menuju kemandirian dari diktator energi. Fokus utama mereka jelas melindungi keamanan nasional, memperkuat resiliensi ekonomi dari harga yang volatil, dan menjaga kredibilitas sebagai pemimpin iklim dunia. Di panggung global, UA menerapkan strategi multidimensi. Melalui pajak karbon, mereka memaksa mitra dagang untuk ikut menghijaukan industri. Selain itu, UA aktif menjalani kemitraan hidrogen di Afrika Utara dan mengamankan rantai pasok mineral kritis seperti lithium dan mematahkan dominasi Cina dalam teknologi hijau. Kesimpulannya itu, jadi Uni Eropa sedang menjalani transformasi energi paling radikal sejak revolusi industri. Bagi mereka, jalan menuju keamanan hanya bisa dicapai melalui jalur hijau. Masa depan Eropa kini bergantung pada persatuan internal dan keberhasilan diplomasi hijaunya dalam menciptakan tatanan energi global yang baru. Baik, krisis energi global dan posisi Indonesia, sikap dan kepentingan Indonesia. Indonesia mengambil posisi pragmatis, yaitu fokus pada ketahanan energi nasional dan stabilitas ekonomi. Kebijakannya ada pengendalian harga BBM, subsidi energi, optimalisasi sumber daya domestik yaitu batu bara. Kepentingan utamanya ada ketahanan energi, memastikan pasokan cukup, stabil, dan terjangkau. Buat stabilitas ekonomi, menghindari inflasi tinggi dan perlambatan pertumbuhan akibat fluktuasi harga energi. Dilema politik lingkungan, ketergantungan pada energi fosil masih dominan, yaitu batu bara, murah dan stabil tapi meningkatkan emisi karbon. Transisi energi dan komitmen lingkungan, yaitu menuju net zero emission membutuhkan investasi besar, reformasi kebijakan, dan perubahan struktur industri. Dimensi politiknya yaitu tekanan publik dan resistensi terhadap kenaikan harga BBM memaksa pemerintah membuat kompromi antara kepentingan ekonomi, sosial, dan internasional. Strategi diplomasi global, diplomasi multilateral melalui G20 menekankan keseimbangan keamanan energi dan keberlanjutan, serta prinsip keadilan iklim. Strategi negosiasi moderat, kompromistis, menjaga energi fosil sambil mendorong kerjasama energi terbarukan. Energi sebagai instrumen pembangunan, yaitu transisi energi disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi. Jadi kesimpulannya itu adalah Indonesia menempatkan ketahanan energi dan stabilitas ekonomi sebagai prioritas utama di tengah krisis energi global. Krisis ini menegaskan dilema antara kebutuhan jangka pendek dan komitmen jangka panjang terhadap transisi energi. Tantangan ke depan adalah konsistensi kebijakan dan keberanian politik untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab lingkungan secara progresif. Nah, jadi krisis ekonomi global juga memicu ketegangan antara kebutuhan ekonomi dan juga pengurangan emisi. Banyak negara masih bergantung pada bahan bakar fosil untuk pemenuhan stabilitas ekonominya. Nah, tetapi pada saat yang sama juga kita memiliki kewajiban untuk menurunkan emisi guna menjaga perubahan iklim kita. Dalam situasi ini, beberapa aktor seperti internasional seperti Greenpeace, International Energy Agency, dan juga International Renewable Energy Agency menekankan percepatan transisi energi bersih dan menolak perluasan penggunaan energi fosil. IEA juga mengambil pendekatan yang lebih seimbang dengan tetap menjaga keamanan produk pasokan energi sambil mendukung pengurangan emisi tersebut. Sementara itu ada IRENA yang fokusnya pada pengembangan energi terbarukan dan melalui kerjasama internasionalnya dan dukungan kebijakan bagi negara-negara anggota. Terus perbedaan pendekatan ini juga menunjukkan bahwa pengurangan emisi dan krisis energi memerlukan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pengurangan emisi. Keamanan energi juga, komitmen lingkungan, serta kerjasama internasional untuk mendorong transisi menuju sistem yang lebih berkelanjutan. Saat ini dunia sedang menghadapi krisis energi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, terutama konflik Rusia Ukraina. Konflik ini menyebabkan gangguan pasokan energi dunia dan meningkatkan harga gas alam di Eropa hingga hampir 4 kali lipat lebih tinggi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara maju, tetapi juga
negara-negara berkembang. Menurut International Energy Agency, negara-negara pengimpor energi di Afrika, Asia, dan Amerika Latin menjadi pihak yang paling terdampak akibat lonjakan harga energi. Di tengah situasi tersebut, Indonesia sering dianggap relatif aman karena memiliki cadangan batubara yang besar, yaitu sekitar 34,87 miliar ton, serta potensi surplus gas alam hingga tahun 2030. Namun kondisi ini juga menimbulkan dilema karena ketergantungan terhadap energi fosil dapat menghambat upaya transisi menuju energi bersih. Analisis di video ini menggunakan 3 konsep utama. Yang pertama, liberalisme institusional, yang menjelaskan bahwa organisasi internasional seperti IEA dan IRENA berperan dalam mendorong kerjasama antar negara untuk menghadapi krisis energi dan perubahan iklim. Konsep kedua yaitu carbon lock-in, yaitu menjelaskan bahwa investasi besar pada infrastruktur energi fosil dapat membuat suatu negara terkunci dalam penggunaan energi beremisi tinggi dan sulit beralih ke energi terbarukan. Yang ketiga, konsep just transition, yang menekankan bahwa transisi energi harus mempertimbangkan keadilan sosial dan lingkungan serta tidak meninggalkan pekerja dan komunitas yang terdampak. Meskipun Indonesia dipandang aman karena cadangan batu baranya, aktor internasional seperti IEA dan Greenpeace melihat kondisi ini sebagai potensi adanya carbon lock-in. Pembangunan infrastruktur energi fosil seperti PLTU dan ekspansi produksi batu bara dapat memperkuat ketergantungan jangka panjang terhadap energi beremisi tinggi. Hal ini menciptakan dilema politik lingkungan. Di satu sisi, energi fosil memberikan stabilitas jangka pendek. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut dapat menghambat perkembangan energi terbarukan yang sebenarnya memiliki potensi besar di Indonesia, yaitu sekitar 3.800 gigawatt. Dalam kondisi ini, Greenpeace mendorong penghentian ekspansi batu bara dan pengalihan menuju Dalam kondisi ini, Greenpeace mendorong penghentian ekspansi batu bara dan pengalihan investasi menuju energi bersih seperti bagian dari transisi energi yang lebih berkeadilan. Secara keseluruhan, ketergantungan Indonesia pada energi fosil memberikan rasa aman dalam jangka pendek, tapi juga berpotensi memperkuat carbon lock-in yang menghambat transisi energi. Oleh karena itu, peran organisasi internasional dan masyarakat sipil menjadi penting dalam mendorong kebijakan energi yang tidak hanya menjamin ketahanan energi, tetapi juga mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Krisis energi global yang terjadi sejak tahun 2021 hingga 2022 dipicu oleh beberapa faktor, seperti pemulihan ekonomi setelah pandemi serta konflik geopolitik seperti perang antara Rusia dan Ukraina. Konflik ini mengganggu pasokan gas dan minyak di pasar internasional sehingga menyebabkan kenaikan harga energi di berbagai negara. Dalam situasi ini, perusahaan energi memiliki peran yang sangat penting. Perusahaan energi fosil cenderung fokus pada profitabilitas dan stabilitas pasokan energi karena permintaan energi yang tinggi dapat meningkatkan keuntungan mereka. Namun, di sisi lain, perusahaan energi terbarukan melihat krisis ini sebagai peluang untuk mempercepat perkembangan energi bersih seperti tenaga surya dan angin. Kondisi ini menunjukkan adanya dilema politik lingkungan. Negara dan perusahaan energi harus memilih antara memenuhi kebutuhan energi jangka pendek atau mempertahankan komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan pengurangan emisi karbon. Selain itu, perusahaan energi juga melakukan berbagai strategi diplomasi global, seperti melakukan investasi teknologi energi bersih, serta terlibat dalam forum energi internasional seperti International Energy Agency. Kesimpulannya, krisis energi global tidak hanya merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan politik, diplomasi, dan berkelanjutan lingkungan. Ini saya akan menjelaskan negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim, khususnya Small Island Developing State atau yang biasa disebut SIDS. Small Island Developing States adalah kelompok negara kepulauan kecil sebagian besar berada di wilayah Pasifik, Karibia, dan Samudra Hindia. Contoh negara yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Maladewa, Fiji, Kiribati, dan Tuvalu. Negara-negara ini memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu wilayah kecil, sebagian besar berupa pulau
pulau dan sangat bergantung pada sumber daya alam serta sektor seperti perikanan dan pariwisata. Karena kondisi geografis tersebut, negara-negara ASEAN menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Salah satu ancaman terbesar bagi negara-negara ini adalah kenaikan permukaan air laut. Banyak wilayah mereka hanya berada beberapa meter di atas permukaan laut. Akibatnya, ketika permukaan laut naik, sebagian wilayah mereka beresiko tenggelam. Selain itu, negara-negara ini juga sering menghadapi badai tropis yang sangat kuat, abrasi pantai, banjir, serta kerusakan ekosistem laut. Dampak ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga mengancam ekonomi dan kehidupan masyarakat yang tinggal di sana. Bahkan dalam beberapa kasus, perubahan iklim bisa mengancam kelangsungan wilayah negara itu sendiri. Misalnya, ada kekhawatiran bahwa beberapa negara kepulauan kecil bisa kehilangan sebagian besar wilayah daratannya jika kenaikan permukaan laut terus terjadi. Karena kondisi tersebut, negara-negara memiliki beberapa tuntutan utama dalam forum internasional. Yang pertama, penurunan emisi global. Negara-negara ini menekankan bahwa penyebab utama perubahan iklim adalah emisi karbon yang dihasilkan oleh aktivitas industri dan energi, terutama dari negara-negara besar dan maju. Ironisnya, negara-negara justru menghasilkan emisi karbon sangat kecil dibandingkan negara industri. Namun mereka yang merasakan dampak perubahan iklim paling besar. Karena itu, mereka sering menuntut agar negara-negara dengan emisi tinggi lebih serius dalam mengurangi emisi karbon dan menjalankan komitmen dalam berbagai perjanjian iklim global. Tuntutan kedua adalah pendanaan iklim. Bagi negara-negara kepulauan kecil, menghadapi dampak perubahan iklim membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Misalnya untuk membangun tanggul laut, memperbaiki infrastruktur, dan yang rusak akibat badai atau menyusut ekosistem pesisir. Namun, kemampuan ekonomi negara-negara ASEAN biasanya terbatas. Oleh karena itu, mereka meminta adanya dukungan pendanaan dari negara-negara maju melalui mekanisme climate finance atau pendanaan iklim. Pendanaan ini diharapkan dapat membantu negara-negara rentan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim, sekaligus mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, negara-negara ASEAN juga menekankan pentingnya kelangsungan hidup wilayah dan masyarakat mereka. Bagi negara kepulauan kecil, perubahan iklim bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan identitas, budaya, dan keberadaan negara itu sendiri. Jika wilayah daratan mereka hilang akibat kenaikan permukaan laut, maka muncul pertanyaan besar mengenai masa depan masyarakat mereka, termasuk masalah kewarganegaraan, kedaulatan, dan tempat tinggal. Karena itu, dalam berbagai forum internasional, negara sering menyuarakan bahwa perubahan iklim adalah ancaman eksistensial, yaitu ancaman yang dapat mempengaruhi keberadaan negara mereka di masa depan. Dalam konteks hubungan internasional, negara-negara juga aktif membangun kerjasama dan aliansi untuk memperkuat posisi mereka, salah satunya melalui kelompok Alliance of Small Island States atau AUSIS yang berperan menyuarakan kepentingan negara-negara kepulauan kecil dalam negosiasi iklim global. Melalui kerjasama ini, mereka berusaha memastikan bahwa isu kerentanan negara kepulauan kecil tetap menjadi perhatian dalam kebijakan global terkait perubahan iklim. Sebagai kesimpulan, Small Island Developing States atau SIDS merupakan kelompok negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Ancaman seperti ini kenaikan permukaan laut, badai ekstrem, kerusakan ekosistem, pemulihan ekonomi, lingkungan, dan keberadaan wilayah mereka. Karena itu, negara-negara ini terus mendorong tiga utama dalam forum internasional, yaitu penurunan emisi global, dukungan pendanaan iklim, serta perlindungan terhadap kelangsungan wilayah dan masyarakat mereka. Oke, dalam video ini saya akan membahas bagaimana Small Island Developing State atau SIDS itu menghadapi krisis energi global dan perubahan iklim. SIDS itu merupakan sebuah negara kepulauan kecil yang memiliki kerentanan tinggi terhadap
dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut, badai tropis, dan kerusakan ekosistem pesisir. Yang menariknya dari SIDS ini sendiri itu, mereka itu mempunyai kontribusi terhadap emisi karbon. Walaupun negara-negara ini sangat kecil, justru mereka itu menjadi pihak yang paling merasakan dampak dalam krisis global ini. Oleh karena itu, posisi dan strategis negara-negara SIDS ini menjadi sangat penting untuk dipahami dalam konteks politik lingkungan global. Bagaimana sih kita mengenal SIDS ini? SIDS ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya adalah sebuah kelompok negara kepulauan kecil yang tersebar di berbagai wilayah dunia seperti Karibia, Pasifik, dan Samudra Hindia. Beberapa contoh negara dalam kelompok ini diantara lain yaitu Maldives, Fiji, Kiribati, dan Barbados. Secara umum, negara-negara ini itu memiliki karakteristik utama. Yang pertama, wilayah daratan yang relatif kecil dan sebagian besar berada di wilayah pesisir. Kedua, ketergantungan ekonomi yang tinggi akan terhadap sektor seperti pariwisata, perikanan, dan perdagangan internasional. Ketiga, keterbatasan sumber daya energi dan kapasitas ekonomi. Kondisi tersebut itu membuat SIDS sangat rentan terhadap perubahan iklim, terutama kenaikan permukaan laut yang dapat mengancam keberadaan wilayah negara mereka secara fisik. Dalam beberapa kasus, ancaman tersebut bahkan memunculkan kemungkinan bahwa sebagian negara kepulauan kecil dapat kehilangan wilayahnya di masa depan. Selanjutnya, bagaimana posisi SIDS ini dalam krisis energi global? Dalam konteks ini, negara-negara SIDS ini memiliki posisi yang cukup unik. Di satu sisi, mereka membutuhkan pasokan energi yang stabil dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Namun, di sisi lainnya, mereka juga merupakan negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang sebagian besar disebabkan oleh penggunaan energi fosil di tingkat global. Oleh karena itu, negara SIDS secara konsisten mendorong transisi energi bersih dan pengurangan emisi global. Bagi mereka, ketergantungan dunia terhadap energi fosil bukan hanya sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga ancaman eksistensial terhadap keberlangsungan negara mereka sendiri. Selanjutnya, apa sih kepentingan utama dari SIDS ini? Dalam berbagai forum internasional terdapat beberapa kepentingan utama yang diperjuangkan oleh negara-negara SIDS. Yang pertama adalah kelangsungan hidup wilayah dan masyarakat mereka yang terancam oleh kenaikan permukaan laut serta bencana iklim yang semakin intens. Kedua adalah bagaimana pendanaan iklim yang adil, terutama untuk membantu program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Yang ketiga adalah bagaimana akses terhadap teknologi energi bersih, sehingga mereka dapat melakukan pembangunan tanpa meningkatkan emisi karbon. Selain itu, negara-negara SIDS ini juga menuntut pengakuan tanggung jawab historis negara maju yang selama ini menjadi penyumbang utama emisi karbon global. Dalam hal ini, SIDS sendiri itu mengalami dilema. Meskipun memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan lingkungan, SIDS ini juga seperti yang saya sebutkan sebelumnya juga mengalami dilema yang cukup kompleks. Mereka membutuhkan energi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Namun di saat yang sama, penggunaan energi fosil justru memperburuk krisis iklim yang mengancam keberlangsungan wilayah mereka sendiri. Selain itu, keterbatasan kapasitas ekonomi membuat negara SIDS seringkali kesulitan untuk melakukan transisi energi bersih secara mandiri. Maka dalam kondisi krisis energi global, lonjakan harga energi juga semakin
memperbesar tekanan ekonomi terhadap negara-negara kepulauan kecil ini. Bagaimana strategi diplomasi yang dilakukan SIDS, bagaimana negara-negara SIDS itu melakukan strategi berdiplomasi mereka, karena mereka ini negara-negara kecil yang memiliki keterbatasan kekuatan ekonomi dan militer. Negara-negara SIDS ini mengandalkan strategi diplomasi, moral, dan politik internasional. Mereka sering membingkai perubahan iklim sebagai isu keberlangsungan hidup negara, bukan sekedar isu lingkungan biasa. Maka dengan pendekatan ini, SIDS berusaha menekan negara-negara industri untuk mengambil langkah yang lebih ambisius dalam mengurangi emisi karbon. Selain itu, negara-negara SIDS juga membangun koalisi internasional dengan negara berkembang lainnya untuk memperkuat posisi menawar mereka dalam negosiasi iklim global. Salah satu isu penting yang mereka dorong adalah pemindahan iklim dan mekanisme loss and damage, yaitu kompensasi atas kerugian akibat perubahan iklim. Terakhir, kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan, SIDS ini merupakan kelompok negara yang berada di garis terdepan dalam hal dampak perubahan iklim global, tentunya yang dalam ranah hal negatif, karena seperti yang saya jelaskan, mereka ini yang terkena dampak dari negara-negara maju lakukan. Seperti yang saya sebutkan, dampak yang negara-negara SIDS alamin ini itu sangat merugikan mereka di kancah internasional. Meskipun memiliki kontribusi emisi karbon yang sangat kecil, justru mereka itu menghadapi ancaman yang besar terhadap keberlangsungan wilayah dan masyarakatnya. Dalam konteks krisis energi global, negara-negara SIDS tidak hanya memperjuangkan akses energi, tetapi juga keadilan lingkungan dan tanggung jawab global. Melalui diplomasi internasional dan kerjasama global, SIDS berupaya memastikan bahwa transisi energi dunia tidak hanya berfokus pada kepentingan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan negara-negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim.